Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahal Anjar Sabda Wirabuana dari Prodi Ekonomi Syariah Unisla yang saat ini mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Mata kuliah yang saya ampu yakni kewirausahaan, dengan harapan mahasiswa mampu membaca suatu peluang usaha, memilih, merencanakan, dan memanfaatkan hal tersebut sehingga dengan berwirausaha tidak hanya memberdayakan individual, melainkan dapat bermanfaat bagi keadaan sekitar. Penelitian yang pernah saya angkat yakni di tahun 2024 dengan judul Distribusi Zakat Produktif, suatu studi pemberdayaan masyarakat pesisir melalui program Cak Kaji pada Basnas Kabupaten Gresik yang didanai oleh Kementerian Agama. Kemudian pengabdian yang pernah saya lakukan yakni sebagai anggota yang didanai oleh Kemenak juga, pelatihan digital marketing untuk menyiapkan santripreneur profesional di Pondok Pesantren Al Muawana Lamongan tahun 2021. Berikut ini adalah paparan mata kuliah yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang saya banggakan ya. Kali ini kita akan membahas tentang identifikasi peluang bisnis ya. Kenapa kok identifikasi peluang bisnis itu sangat penting ya? Sebelum kita melakukan merealisasikan bisnis, kita harus identifikasi peluang bisnis seperti apa. Kemarin kita sudah mempelajari tentang kreativitas bisnis, terus kemudian kegagalan dan keberhasilan bisnis, dan kemudian konsep kewirausahaan seperti apa. Nah, dan ini sekarang kita akan membahas tentang identifikasi peluang bisnis. Seperti apa identifikasi peluang bisnis itu ya? Kenapa? Sebuah bisnis itu ada momennya, ya. Ada pasnya di mana kita harus melakukan bisnis yang tepat itu seperti apa ya? Strateginya seperti apa? Baik, selanjutnya untuk membantu mengidentifikasi peluang bisnis secara efektif ya, ada beberapa materi dan langkah-langkah yang perlu dipahami. Ini akan membantu kita melihat potensi di sekitar untuk menganalisisnya, mengubahnya menjadi ide bisnis yang konkret ya. Setiap peluang bisnis dan berarti ketika ada masalah terus stuck di sana ya. Bisa jadi dari sebuah masalah tersebut kemudian mengetahui masalahnya seperti apa, dibuat strategi agar bisnis ya, dan kita nanti akan berjalan lancar ya. Kemudian memahami sumber peluang bisnis ya. Peluang bisnis tidak datang dari ruang hampa ya. Mereka sering muncul dari misalkan masalah dan kebutuhan. Seperti biasanya kalau di Lamongan ini kita lihat panen padi ya. Panen padi biasanya kalau ada momennya, pas momennya itu naik, ada kalanya pas momen tertentu itu turun ya. Bagaimana mengatasi hal tersebut ya? Kemudian perubahan tren dan gaya hidup ya. Sebelum kita jauh membahas tentang ini, kita harus juga tahu apa itu analisis perilaku konsumen ya. Terkadang apa yang kita tawarkan itu kalau tidak cocok dengan konsumen tidak akan membeli produk kita ya. Misalkan saya mau jalan-jalan bingung cari makan apa, biasanya kan yang menjadi suatu petunjuk itu kan ketika ada makanan murah yang berirami, dipastikan itu makanannya enak dan ekonomis dan murah, banyak promo ya. Seperti itu kan, kalau bingung kemana, misalkan keluar kota bingung cari makan apa ya, bisa lihat di Google atau cari tempat mana yang ramai, itu bisa menjadi sebuah petunjuk bahwa
ketika kita memutuskan suatu pembelian, kita beli itu harganya pas, rasanya juga sesuai dengan keinginan kita. Sebelum kita melakukan peluang bisnis, kita juga perlu tahu seperti apa yang dibutuhkan oleh konsumen itu seperti apa ya. Kemudian perubahan dan tren gaya hidup ya. Permintaannya Gen Z seperti apa, permintaannya seumuran Pak Anjar ini seperti apa ya. Kemudian ketersediaan sumber daya, kemudian kemajuan teknologi, kebijakan pemerintah ya. Dulu ketika ada pandemi ya, setiap pedagang ya berjualan di atas, maksimal berjualan di atas jam 10 malam. Nah, itu juga menimbulkan pengaruh pendapatan bagi UMKM. Biasanya ketika mereka berjualan sampai malam ya omsetnya nah ketika dibatasi waktu penjualannya ini omsetnya akan turunnya. Ini juga tidak dipungkiri banyak pebisnis yang masuk di dunia politik ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa membuat kebijakan yang bisa membuat bisnisnya itu bisa berjalan lancar. Kita cari contoh seperti Menteri Erick Thohir. Beliau ini juga pebisnis di bidang kuliner, ada di bidang jasa. Ya. Dia masuk di dunia politik ya. Tujuannya apa? Juga bisa membuat kebijakan yang bisa membuat usahanya ini bisa berjalan sesuai dengan keinginannya. Ada juga Pak Jazil ya. Pak Jazil yang juga pebisnis, juga terjun di dunia politik ya. Kemudian hobi dan minat pribadi. Sebelum kita melakukan sebuah ide bisnis, hobinya Gen Z ini seperti apa? Yang diinginkan Gen Z ini seperti apa? Dulu di Lamongan ini ada mie gacuan. Apa ini yang mie kober ya? Mie kober awal-awal berdirinya mie kober itu parkiran mulai dari ujung barat sampai ujung timur itu full sampai masuk ke daerah perumahan yang dekat mie kober itu. Tapi seiring berjalannya waktu pertama tadi yang diinginkan Gen Z itu bukan soal rasa, tetapi soal penampilan, daya tarik yang bisa dipost di IG, yang bisa dipost di TikTok. Karena terkadang Gen Z ini bukan soal rasa, terkadang bisa eksis, itu yang diinginkan Gen Z ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, setiap usaha juga harus bisa membuat inovasi ya. Gak mungkin kan orang makan mie kober terus kan bosen. Apa inovasinya? Seiring berjalannya waktu ada juga mie gacuan, pasti muncul adanya pesaing ya. Itu yang mengakibatkan setiap pebisnis harus membuat suatu inovasi, entah promo ya, entah satu gratis satu, itu yang membuat orang itu datang kembali. Anda pernah jualannya mahal ya, orang beli hanya satu kali, tidak akan beli dua kali. Karena apa? Mempertahankan pelanggan itu juga sesuatu strategi. Malah jualan kamu mahal, di sana lebih murah, itu juga suatu evaluasi agar kita bisa membuat strategi lain. Makanya sebelum kita terjun dalam dunia bisnis, kita harus tahu kompetitor kita itu seperti apa. Ya, mereka pasang harga berapa, strategi mereka seperti apa. Bukan berarti kalau ada kompetitor itu kita merasa nggak senang. Kita harus merasa adanya kompetitor, kita harus bisa lebih maju dari mereka ya. Kemudian pengamatan kompetitor tadi ya. Mengamati kompetitor juga suatu hal penting ya. Ketika kita tidak mengamati kompetitor ya, kita akan kalah. Makanya kalau dalam dunia paguyuban penjual, misalkan paguyuban penjual di pasar itu ada grupnya. Lombok harga berapa, tomat harga berapa. Ketika mereka pasang harga yang lebih
lebih mahal, pasti konsumen ini parangi mahal di sana lebih murah, dan itu sesuatu hal yang wajar ya, bukan berarti terus kita larang ya wis, mahal ya wis. Itu juga sesuatu strategi bagaimana ya bisa sama harganya. Itu harus evaluasi, karena juga pernah jualan bagaimana kita bisa pasang harga yang sama dengan kompetitornya. Jadi kita harus cari tengkulak, istilahnya agen, agar kita bisa berjualan sesuai dengan kompetitor yang lain ya. Terus kemudian ya, tahapan identifikasi peluang bisnis itu seperti apa ya? Nah, setelah memahami sumbernya ya, tahapan ini untuk mengidentifikasi peluang bisnis seperti observasi ya. Observasi pengumpulan data. Anda sebelum jualan seperti apa kondisi di pasar. Misalkan Pak Anjar mau jualan bahan baku kebutuhan sehari-hari. Harga lombok berapa? Lombok ini tahan berapa lama? Berarti kalau ketika lombok ini kan masanya ini pendek, berarti dalam kurun waktu sekian ini harus terjual habis. Anda pernah jualan bawang putih ya? Setelah waktu mahal-mahalnya bawang putih, Pak Anjar beli satu karung. Seiring berjalannya waktu ya, karena manajemen pemasaran tidak jalan, akhirnya bawang putih ini harganya turun. Tidak mungkin kan Pak Anjar jual dengan harga yang mahal seperti waktunya mahal ya. Berarti Pak Anjar juga harus menurunkan harga tersebut. Berarti otomatis Pak Anjar rugi itu juga termasuk salah satu hal yang wajar dalam dunia bisnis ya. Makanya kalau bisnis itu terlalu panjang melihat risiko, melihat ke depan itu seperti apa juga tidak baik, mengakibatkan bisnis itu tidak jalan ya. Kemudian dengarkan keluhan dan saran ya. Biasanya ketika teman-teman ke wisata, ini kan misalnya wisata ke Batu misalkan, pasti ada dikasih kertas buat buat saran dan kritik. Itu juga salah satu evaluasi buat memajukan bisnis ya. Sebenarnya apa? Misalkan Pak, toiletnya terlalu jauh, dia harus membangun toilet yang lebih dekat sekiranya bisa dijangkau oleh konsumen ya. Kemudian analisis data demografi dan ekonomi. Nah, biasanya ini ketika kita jualan di desa dan di kota, yang jelas harganya berbeda ya. Nggak mungkin kan sama jual 10.000 di kota terus kemudian jual 10.000 di desa, kan juga nggak mungkin. Itu mengakibatkan kalau orang desa ini kan kritiknya lebih banyak daripada kritiknya orang kota. Kalau orang kota kan sudah beli dan sudah, karena orang kota kebanyakan lebih banyak beli daripada mereka produksi sendiri. Kalau orang desa kan dikit-dikit dikit-dikit masak sendiri ya. Kemudian terkadang pola pikir orang desa dan pola pikir orang kota itu berbeda ya. Terkadang orang desa yang sudah tua, Pak Anjar beli onde-onde yang kecil berapa 500 dapat berapa itu, Pak Anjar bawa ke rumah. Terkadang mindset orang desa itu gini aja kok dibeli, buat sendiri besar kan begitu ya. Makanya pola pikir orang desa dan pola pikir orang kota itu berbeda, dan harganya pun kita harus bisa menyesuaikan bagaimana bisa dijangkau oleh orang desa. Banyak sekali di desa ya orang pertama jualan ya, karena orang desa itu kalau sudah beli pertama ya sudah tahu rasanya, nggak akan beli lagi, iya kan? Nah, berakibat pada bisnis tersebut itu puput ya, kolaps karena tidak ada yang beli, akhirnya tutup ya. Kita harus tahu bagaimana strategi
tujuan di desa seperti apa. Kalau tujuan di kota kan memang orang kebanyakan di kota yang memaksa mereka harus beli di situ. Kalau di desa kan orang lebih sering masak di rumahnya masing-masing. Kemudian pelajari tren industri ya. Seperti apa tren industri? Kalau Gen-Z ini suka makan apa? Suka makan ini, suka makan ada mie Megacuan, ada yang makanan siap saji yang biasanya nasi yang es bubur ya. Kemasannya siap saji, praktis ya. Kemudian ya yang terakhir teliti pesaing ya, teliti kompetitor ya. Kemudian ideasi ya, ideasi ini salah satu dari inovasi ya. Yang pertama, pikirkan solusi untuk masalah ya. Masalah itu untuk dikelola ya. Risiko itu bukan untuk dihindari atau ditakuti, tapi masalah atau risiko itu untuk dikelola ya. Dalam wirausaha ada yang namanya manajemen risiko. Risiko bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikelola bagaimana risiko ini bisa menjadi seminimal mungkin, sedikit mungkin. Jadi usaha bisa tetap berjalan seperti biasa sehari-hari. Usaha itu berjalan. Nah, kebanyakan orang kalau pertama dalam dunia bisnis yang ditakuti ini masalah. Masalah itu bukan dihindari tapi dikelola. Orang-orang berbisnis itu mereka tidak takut yang namanya risiko. Ya. Mereka takut ketika bisnis ini tidak jalan. Ya. Jadi risiko itu untuk dikelola. Ya. Jika Anda menemukan masalah, misalnya limbah pertanian menumpuk, ya, bagaimana Anda bisa mengubahnya menjadi sebuah produk atau layanan. Ada yang eceng gondok yang ada di rawa-rawa ya, itu kan menyusahkan orang lewat. Akhirnya bisa dibuat sebuah tas atau dibuat bahan kerajinan lain, atau sebuah sampah kan kadang menumpuk ya, bisa dibuat sebagai kerajinan seni, dibuat baju pameran. Itu juga sebuah ide bisnis yang jarang ditemukan orang-orang. Terkadang desainer ya, mereka hebat itu dari pengelolaan bahan-bahan yang sudah tidak digunakan, akhirnya mereka gunakan menjadi suatu nilai tambah ya. Keunikan itu biasanya yang jarang digunakan oleh orang, akhirnya dia gunakan. Oh, ini loh dari bahan-bahan sampah. Orang-orang akhirnya heran, oh iya, tidak keunikan itu muncul dari ide-ide yang jarang digunakan oleh orang lain. Gabungkan konsep, misalnya, apakah Anda bisa menggabungkan dua ide yang berbeda menjadi satu, misalnya wisata edukasi pertanian ya, misalkan petik buah apel ya. Kuliner khas Lamongan itu apa dengan kemasan yang modern ya. Misalkan khasnya Lamongan ini apa? Nasi boran ya, nasi boran kemas dalam bentuk bowl kan, praktis kan ya, enak dibawa kemana-mana itu enak. Juga ada ada sebuah aqua. Kenapa kok sekarang aqua itu ada yang sedang ya, ada yang kecil, ada yang lebih kecil lagi. Itu juga evaluasi dari konsumen. Kalau yang kecil itu dibawa kemana-mana enak ya, kecil ya, ini misalkan ini aqua kecil, dibawa kemana-mana enak ya. Kalau aqua besar dibawa kemana-mana itu nggak bisa, sulit. Kalau aqua kecil enak ya. Ada juga Indomie kan ada yang isi satu, isi dua ya. Mungkin kalau yang isi dua orang kurang, makanya Indomie membuat yang satu kemasan ada yang dua, isinya dua. Itu juga sebagian dari inovasi ya. Setiap keinginan orang, setiap keinginan konsumen itu berbeda-beda. Kemudian
memanfaatkan teknologi itu juga bagian dari manajemen pemasaran. Ada Shopee, ada TikTok Shop, ya, ada marketplace Facebook, ya. Kita harus mengikuti ini. Kalau kita tidak mengikuti tren sekarang, kita akan kalah, ya. Dulu zamannya Pak Andar semasa kuliah belum ada beli baju di Shopee, beli baju di pasar, ya, beli baju di pasar tingkat, ya, beli baju seragam di pasar tingkat, beli baju pramuka di pasar tingkat, ya. Sekarang trennya dunia digital, Shopee, TikTok Shop, ya. Imbasnya apa? Orang-orang yang berjualan di pasar tingkat akhirnya banyak yang sepi, ya. Kemarin Pak Anjar di perumahan mana? Di perumahan Lamongan, di perumahan Madi. Ada ngomong dengan ternyata dia itu punya kios di pasar tingkat, ya. Sekarang tidak digunakan, ya. Berarti apa? Kita itu harus mengikuti dunia yang berkembang saat ini, ya. Kalau dalam kitab Ta'lim itu Ardhul ilmu halid, utamanya ilmu adalah ilmu zaman sekarang, dan kita harus mengikuti tren tersebut. Kalau kita tidak mengikuti tren, kita kurang pergaulan, kita akan ketinggalan, ya. Kemudian adaptasi dari tempat lain, ya. Misalkan apakah ide bisnis sukses di daerah lain bisa diadaptasi untuk konteks Lamongan, ya. Pak ada contohkan kemarin ada mahasiswa Unisma jualan apa ini wingko kalau di Lamongan ini kan sebuah hal yang wajar, wingko babat. Tapi kalau dijual di tempat lain, kemarin dia jualan di Jombang, ya, langsung habis, ya. Karena apa? Di Jombang jarang ada yang jualan wingko, mungkin akhirnya ini habis. Kalau di Lamongan kan sesuatu yang khas, kan, ya. Mungkin kalau teman-teman beli soto di Lamongan, sudah ngerepung Lamongan kok beli soto, akhirnya beli yang lain, ya. Kalau di Surabaya beli soto kan hanya wajar, ya, ini bukan khasnya Lamongan. Kalau di Surabaya ini khasnya Lamongan. Atau meskipun kita beli soto, seakan-akan kita di Lamongan, yang katakan seperti itu, ya. Kemudian ada pasti tempat lain tadi sudah. Ini kita harus menggunakan metode kreatif, ya. Ganti apa yang bisa diganti, ya. Misalkan sesuatu usaha itu harus nggak mungkin kan stagnan, misalkan. Makanya dalam dunia usaha itu nggak mungkin seorang pengusaha sibuk dengan satu kesibukan. Mereka harus mencari kesibukan lain, ya. Harus bisa menghasilkan sumber penghasilan lain, ya. Ketika satu sumber ini macet, ada sumber lain yang lancar. Itu maksudnya orang pengusaha, ya. Apa yang bisa diganti, ya, misalkan jualan apa yang bisa diganti, kita harus memikirkan. Kemudian penggabungan apa yang bisa digabungkan, ya. Ada makanan yang unik. Teman-teman pernah dengar nggak makanan rujak soto? Pernah dengar nggak? Dulu rujak soto itu banyak pernah dengar ketika Pak Andar SMA atau SMP. Ini khasnya kalau nggak salah Banyuwangi, rujak dicampur soto, ya. Ini kan sesuatu hal yang unik, ya. Kemudian adaptasi, apa yang bisa diadaptasi, ya. Kemudian modifikasi, pasti ada sebuah modifikasi, ya. Dulu teh itu rasanya hanya teh sama sama gula saja. Sekarang ada teh rasa lemon, ya. Kemudian teh dicampuri rasa-rasa, ada marjan, rasa buah, ada rasa melon. Ada juga orang jualan es degan itu juga sekarang dirasa-rasa, ya. Dikasih melon, dikasih stroberi, itu juga salah satu modifikasi. Bagaimana kita melihat bagaimana apa yang diinginkan konsumen itu, ya. Kemudian gunakan untuk tujuan lain. Bagaimana bisa digunakan apa ini? Baik teman-teman, Pak ada buka sesi diskusi, ya. Ya balik nanti kan kita balik
Jadi pertanyaannya Pak Anjar, bagaimana bisnis dapat mengidentifikasi tanda-tanda awal bahwa strategi yang dijalankan tidak terkoordinasi dengan baik? Ya, setiap bisnis ya pasti harus direncanakan secara baik Mbak Elvina ya. Ketika bisnis itu tidak sesuai rencana gitu Mbak Elvina ya, ketika bisnis tidak sesuai rencana, kita harus punya plan A, plan B, plan C ya. Pak Anjar pernah beli makanan, dia ini usaha, dia juga pernah beli makanan nyetan. Setelah ngomong-ngomong, dia ini awal baru buka, dan dia sudah siap risiko. Sudah Pak, ini saya pertama jual, dan saya sudah menyiapkan plan-plan berikutnya ketika bisnis ini tidak jalan. Orang usaha kan yang dipikirkan ada anak istri ya, bagaimana meskipun usahanya misalkan nggak jalan, anak istri ini kebutuhannya tetap terpenuhi ya. Itu juga harus dipenuhi Mbak Elvina ya. Jadi ada plan A, plan B, plan C dan seterusnya. Misalkan bisnis ini tidak jalan, harus ada plan tersebut. Resiko itu tidak bisa kita duga, seperti apes ya. Apes kan tidak ada di dalam kalender kan ya, tapi kadang datang tiba-tiba ya. Makanya setiap resiko itu harus kita kelola ya. Ada rencana itu juga penting, tapi terkadang ketika ada peluang kita tahu caranya, kita tahu pasnya, ketika kita langsung jalan, ini kita dapat lucknya. Ini pas nih, akhirnya kita langsung jalan. Kadang ada yang harus direncanakan, ada juga bisnis yang tidak harus melulu banyak rencana, tapi langsung jalan itu. Seperti itu Mbak Elvina ya. Yang belakang atau yang depan ada lagi? Sudah. Sudah di mana? Baik teman-teman, mari kita baca doa akhir majelis. Semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.